Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wa afdalut taslimi ala khairi khalqillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Hakim, jamaah keluarga Sakinah, jamaah majelis tafsir dan tadabbur Quran yang berbahagia. Mari bersyukur kita kepada Allah lagi dan lagi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan banyak sekali karunia kepada kita, nikmat iman wal Islam terutama di antaranya, sehingga dengan kekuatan iman itulah kita bisa hadir di majelis ini insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga sahabatnya, ahlul baitnya, dan para tabi'in, tabi'in, dan semoga kita semua dihimpun bersama beliau nanti di kausarnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas surat Al-Kafirun. Ya Bu ya? Baik. Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun kita baca dulu sebelumnya. Sama-sama surat Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kafirun merupakan surat yang turun sebelum Nabi hijrah, masih berada di Mekah. Boleh jadi awal-awal di Mekah dulu, karena banyak hal yang mengindikasikan itu. Kita ketahui nanti di sababun nuzul atau asbabun nuzul, sebab turun ayatnya ini yang banyak dikutip oleh para mufassir. Yang jelas zahir
ayat ini atau surat ini turun ketika Nabi awal berdakwah di Mekah. Dah pasti itu ayatnya Makkiyah, jauh sebelum hijrah. Kemudian surat ini secara urutan turun surat ke-18 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya surah Al-Maun, setelah surat ini surat Al-Fil turun. Jadi dia di antara surat Al-Maun turun, kemudian surat Al-Kafirun, baru surat Al-Fil. Ya. Berarti memang pas ini pembahasannya, dekat ya. Kemarin kita bahas surah Al-Maun, Al-Kautsar, kemudian surat Al-Kafirun. Kemudian surat ini memiliki keutamaan ya. Ini salah satu surat yang utama di dalam ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya menyebutkan kelebihan-kelebihan beberapa surat dan ayat secara jelas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, annaha ta'dilu sulusul Quran. Surat Al-Kafirun itu pahala membacanya sepertiga Quran. Dalam hadis yang lain, rubu'ul Quran, seperempat Al-Quran. Maknanya kalau kita baca 3 kali atau kita baca 4 kali, seolah-olah kita mengkhatamkan Quran. Atau maknanya kandungan pahalanya seolah-olah mengkhatamkan Quran, atau seperempat Quran kalau dibaca sekali, atau sepertiga Al-Quran. Walaupun tidak bisa menggantikan Quran secara utuh. Ini pahalanya seperti ya, bukan sama, tapi seperti. Sebab itu ketika seseorang sholat dan dia membaca Kafirun saja 4 kali, tidak sah sholatnya karena tidak membaca surat Al-Fatihah ya. Kecuali dia belum hafal Al-Fatihah, mu'allaf, baru masuk Islam tadi malam, yang hafal kuliah Al-Kafirun saja, maka boleh dia begitu. Kemudian sebagian ulama mengatakan makna rubu'ul Quran atau sulusul Quran, sepertiga Quran atau seperempat isi Quran, maknanya ialah kandungan atau substansi dari surat itu mencakup daripada seperempat topik-topik utama Quran. Jadi kalau ada fadilah surat yang menyebutkan surat Al-Ikhlas pahalanya seperti sepertiga Quran, maknanya topik tentang ikhlas itu topik yang berada ya, topik yang komposisinya dalam Quran itu mencakup sepertiga Al-Quran. Topik yang ada pada atau substansi atau esensi pesan yang ada pada surah Al-Kafirun itu mencakup sepertiga tema yang ada dalam, seperempat tema yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Yaitu interaksi antara orang muslim dan orang kafir, dan batas yang jelas di antara dua golongan itu dalam persoalan akidah, bajaleh-jaleh gitu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau ingin menyampaikan pesan yang demikian. Kemudian surat Al-Kafirun nama lainnya adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Bara'ah. Dia punya banyak nama. Disebut surat Bara'ah karena dia isinya melepaskan diri seorang muslim atau berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan agama-agama selain Islam. Bara'ah. Dan dia juga dinamakan suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas dalam Al-Quran ada 2, suratul Kafirun dan suratul Somad. Suratul Ikhlas dalam Al-Quran ada 2. Yang pertama suratul Kafirun, yang ini kita bahas, dan kedua surah As-Samad, yaitu surat Al-Ikhlas. Namun populernya suratul Ikhlas ya surat Al-Ikhlas yang kita kenal itu, Qul huwallahu ahad. Namun sebenarnya surat Al-Ikhlas itu 2, yaitu suratul Kafirun dan surat As-Samad, Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas artinya murni. Kemurnian dalam bertauhid itu terbagi 2, al-wala'u wal bara'.
Al-wala yaitu kesetiaan, loyalitas kepada yang benar, yaitu tauhid. Itu diwakili oleh surat Al-Ikhlas atau surat Al-Samad, Qul huwallahu ahad. Tapi loyalitas itu tidak cukup, harus ada al-bara'ah, al-wala wal bara', harus ada al-bara', pelepasan diri dari yang menyelisihi tauhid, yaitu surat Al-Kafirun. Inilah pesan surat Al-Kafirun. Oleh karena itu, dua surat ini tuh surat yang sepasang. Suratul Somad dengan suratul Kafirun, dua-duanya suratul Ikhlas namanya. Itu surat yang satu paket lah ibaratnya, sama dengan li'ila fi Quraisy dengan surat apa kemarin? Surat apa kemarin? Jadi lupa sih. Surat Al-Fil. Ya. Bukan surat Al-Fil. Surat bukan surat apa kemarin? Li'ila fi Quraisy. Sebelum Quraisy apa, Bu? Sebelum surat Quraisy apa? Al-Fil. Nah, iya. Sama dengan surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Bahkan Abdullah bin Mas'ud membacanya satu paket itu. Itu satu surat yang sama, surat Fil dan surat Quraisy satu surat yang sama. Atau surat Ad-Duha dengan surat Alam Nasrah. Itu satu paket semua itu. Jadi kalau kita rakaat bersama baca surah Ad-Duha dalam sholat, rakaat kedua Alam Nasrah, temanya itu nyambung. Rakaat pertama baca surah Al-Fil, rakaat kedua baca surat Quraisy. Rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua baca surat Al-Ikhlas. Sepaket. Dan apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita itu dan mencontohkan dua surat itu, dua surat Al-Ikhlas ini, Al-Kafirun dan As-Samad, itu dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di banyak sholat. Di antaranya sholat sunnah qabliyah subuh. Itu yang disebut dengan rakaatani khafifatan, dua rakaat ringan. Dua rakaat ringan, di antaranya sholat qabliyah fajar atau sholat qabliyah subuh. Jadi sholat qabliyah subuh itu pendek sunnahnya. Bacaannya rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kenapa dua itu berpasangan? Sekali lagi, kenapa? Karena substansinya, isinya itu saling menguatkan dan sama. Ya. Yang satu melepaskan dari kekufuran, yang satu menguatkan kepada tauhid. Surat As-Samad, Qul huwallahu ahad, menjelaskan esensi daripada tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sedangkan surat Al-Kafirun isinya melepaskan diri dari segala bentuk ibadah orang-orang kafir. Jadi Islam itu harus loyalitas, memiliki seorang muslim harus loyal kepada tauhid dan melepaskan diri atau melepaskan loyalitas kepada lawan dari tauhid. Kita harus punya integritas gitu. Dan dua surat ini surat yang kembar lah itu istilahnya. Kayaknya agak mengherankan kalau ada imam baca surat rakaat pertama surat Maghrib Al-Kafirun, rakaat kedua Ad-Duha, tidak nyambung. Ya boleh-boleh saja sah, tapi kalau afdolnya Al-Kafirun rakaat pertama, itu Al-Ikhlas pada rakaat kalau yang paham itu nyambung itu. Kemudian Nabi membaca kedua surat ini pada kedua rakaat solat sunnah qabliyah subuh. Kayaknya saya perhatikan qabliyah subuh kadang ada yang panjang sekali suratnya, itu tidak sunnah. Kapan kita baca panjang? Ketika solat sendiri, solat tahajud itu sunnah panjang, solat tarawih itu harus panjang. Tapi di kita yang kebalik-balik, yang harusnya panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Solat maghrib itu pendek, itu setengah halaman Quran tuh sunnahnya. Tapi kadang imam saya baca Al-Baqarah dibacanya 2 halaman. Solat subuh dibaca pendek, kebalik-balik. Solat maghrib itu seharusnya setengah halaman Quran. Nabi mencontohkan seperti surat Ad-Duha yang semisalnya. Kemudian sholat isya setengah halaman, sehalaman. Contohnya seperti Al-Ghasyiyah, Hal ataka hadisu Al-Ghasyiyah, dan yang semisalnya.
Subuh panjang-panjang. Nah itu tuh imam harus paham yang begini. Mirisnya kadang imam subuh baca Qul Yal Kafirun, maghrib dibacanya surat Al-Mu'minun panjang-panjang. Nah ini tidak paham ya. Kemudian kapan lagi dibaca dua surat itu, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu ketika sholat witir atau sholat sunnah, sholat witir, kemudian sholat sunnah ba'da tawaf, sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnah ba'da tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim ya. Moga kita semua berangkat dan bisa sholat di belakang makom Ibrahim, amin ya rabbal. Insyaallah saya tanggal 8 Mei berangkat. Yang mau ikut silahkan. Berangkat umroh bu. Kemudian seorang sahabat bernama Farwah bin Naufal al-Ashja'i, dia berkata, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya, bu, fokus bu. Umrohnya nanti dulu tinggalkan. Seorang Farwah bin Naufal radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang datang pada Nabi SAW meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat ya Rasulullah. Kemudian apa kata Nabi? Iqra' inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah sebelum tidur surat Al-Kafirun. Fa innaha bara'atun minasyirki. Sesungguhnya surat itu melepaskan dari kesyirikan. Jadi sebelum tidur itu banyak wiridnya, zikirnya. Di antaranya surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, 3 kullah. Kemudian surat Al-Mulk, kemudian surat ayat kursi ya. Itu di antara ayat-ayat Quran yang sunnah dibaca sebelum tidur. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Laisa fil Qur'ani ashaddu ghaizan li iblis minha li'annaha tauhidun wa bara'atun minasyirk." Kata Abdullah bin Abbas, ini sahabat, tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang lebih keras bagi iblis kecuali surat Al-Kafirun. Sebab di dalamnya ada tauhid dan melepaskan diri dari syirik, dan pelepasan dari syirik. Jadi salah satu surat atau ayat yang tidak favorit sama sekali dan menyakiti iblis itu surat Al-Kafirun. Jadi kalau ada kawan atau tetangga atau siapapun yang kerasukan, baca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Keluar setan itu. Ayat kursi juga. Surat awal Al-Baqarah dan akhir Al-Baqarah itu semua menyakiti iblis dan dibaca ketika kita ingin meruqyah ya, menjampi secara syariat ya. Ruqyah itu artinya jampi, menjampi secara syariat. Ada ruqyah syar'iyah, ada ruqyah syaitaniyah. Ada jampi setan dan ada jampi syariah. Baik. Jadi tidak bang syariah, ada pula jampi syariah. Jampi itu bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah syar'iyah. Kemudian surat Al-Kafirun ini satu di antara 5 surah yang dimulai dengan qul. Satu di antara 5 surat dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata qul. Berapa surat dalam Al-Quran yang dimulai ayat pertamanya dengan qul? Ada 5. Apa saja itu? Yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun jalih. Yang kedua, Al-Ikhlas, As-Samad, Qul wallahu ahad. Ketiga, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Keempat, Qul a'udzu birabbin nas. Yang kelima, mulai sepi. Yang kelima, surat, siapa yang tahu bu? Surat Al-Jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jin wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi surat Al-Jin. 4 berkumpul, 1 sendiri, surat jin tuh. Dah percaya ibu, carilah Quran. Surah Al-Jin mulainya dari apa tuh? Qul kan bu ya? Surah Al-Jin juz 9, pertengahan juz 29. Pertengahan juz 29 bu.
Ya. Kemudian para ulama menyebutkan asbabun nuzul atau sebab turunnya surah Al-Kafirun itu. Yaitu suatu saat Nabi SAW, saya terjemahkan saja. Suatu saat Nabi SAW bertawaf di Ka'bah di awal-awal berdakwah di Mekah. Ya Bu? Nah, ya. Kemudian Nabi bertawaf di Ka'bah. Kemudian Nabi didatangi oleh 4 orang. 4 orang pemuka kafir Quraisy. Siapa itu? Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian Al-As bin Wa'il, bapaknya Amru bin As. Ya, kalau anaknya hebat, Amru bin As itu gubernur Mesir, ya, sahabat diplomat ulung Islam itu. Cuman apanya kafir, pemuka kafir oleh Al-As bin Wa'il. Yang ketiga Al-Aswad ibn Al-Muttalib, Al-Aswad bin Al-Muttalib. Yang keempat Umayyah bin Khalaf. Ulang lagi, yang pertama ini nama pemuka kafir ya Bu ya, jangan dihafal untuk kasih nama anak jangan. Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf, satu lagi Al-Aswad bin Muttalib. Al-Aswad bin Muttalib. 4 orang ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika baru selesai dari tawaf. Apa kata beliau? Ya Muhammad, tolong hentikan dakwah ini. Ajakanmu kepada agama barumu itu tolong dihentikan. Kalau kami akan kumpulkan harta sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Ini penawaran ya Bu ya. Kalau kita tergoda enggak tuh? Ustaz Jan mengajar dulu Ustaz Jan misi pengajian dulu ya. Ambo kumpul piti orang Padang selagian ke Ustaz. Saya pikir-pikir dulu Pak, istikharah dulu. Itu kalau kita tuh. Yang kedua, kami siap dipimpin oleh engkau. Kami semua jadi anak buahmu lah ibaratnya. Ya. Kau diangkat jadi raja kami lah, gitu ibaratnya. Atau kami kawinkan, nikahkan kamu dengan perempuan mana saja yang kamu pengen, kamu inginkan. Kemudian penawaran yang keberapa Bu? Harta sudah, kekuasaan sudah, perempuan sudah, tahta dan wanita terakhir tadi. Harta, tahta dan wanita sudah ditawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian penawaran yang keempat. Ya Muhammad. Penawaran yang keempat ini sifatnya sudah masuk ranah dunia lagi, itu dunia semua itu kan. Ini ranahnya sudah negosiasi akidah. Bagaimana kalau gini saja, daripada kita ribut, daripada kita bertengkar terus, bagaimana kalau kita sepakati 1 tahun kami beribadah menyembah Tuhanmu, setahun kami jadi Islam, tapi tahun kedua kamu pun dan umatmu ikut menyembah Tuhan kami. Kalau seandainya agamamu benar, kami ada saham di situ. Seandainya agama kami benar, kamu pun ada saham di sini. Jadi istilahnya masing-masing dari kita ada peluang untuk bagus gitu. Peluang ada, masing-masing dari kita ada peluang untuk memiliki kebaikan. Nah, karena mereka masih ragu dengan agama mereka. Dan mereka ragu juga dengan agama Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa kata Nabi? Aku berlindung kepada Allah dari menyekutukannya. Itu kata Nabi itu. Langsung Nabi menjawab, aku berlindung kepada Allah. Ma'azallah, saya berlindung kepada Allah. Maha suci Allah, aku berbuat syirik menyekutukannya. Karena agama mereka agama syirik, menyembah berhala dan lain sebagainya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai akhir surah. Turun itu, saya tidak tahu apakah malamnya Nabi dapat wahyu, namun besok paginya baru Rasulullah menemui mereka. Besoknya Nabi kita menemui orang-orang kafir itu tidak hanya berempat di perkumpulannya kafir Quraisy itu di Darun Najwa.
di Narun Nadwa, di dekat Ka'bah. Ya. Nabi menyeru mereka semua membaca surat ini secara sempurna dari awal sampai akhir. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Sehingga dibaca surat itu dan mereka faham, dan semakin kesallah mereka. Artinya semua penawaran, 4 jenis penawaran tadi itu tertolak dan mereka merasa tersinggung, ya, merasa marah, dan sejak itu semakin kuatlah permusuhan dan semakin kuatlah upaya daripada orang kafir Quraisy itu menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin. Kekerasan itu semakin menjadi-jadi setelah itu. Ya. Itulah asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun, yang dari sini kita belajar bahwasanya orang kafir itu akan melakukan segala cara untuk menghentikan daripada Islam. Orang kafir itu tidak senang dengan kebenaran dan mereka melakukan segala upaya, segala daya, segala cara untuk menghancurkan Islam. Baik cara halus maupun cara kasar. Baik terang-terangan maupun sembunyi. Baik di siang hari maupun di malam hari. Baik secara individu maupun secara kelompok. Baik menyerang dari sisi budaya maupun dari sisi politik. Baik dari sisi politik juga sisi ekonomi. Dari berbagai penjuru mereka menyerang Islam itu. Anak mudanya, anak tuanya, anak mudanya, orang tuanya, itu kan, perempuan muslimahnya diserang, laki-lakinya juga diserang, anak-anak kaum muslimin. Seluruh upaya daya yang mereka punya mereka kerahkan untuk menyerang Islam. Kalau tidak bisa dengan kekerasan, mereka masuk dengan cara baik-baik. Tidak bisa dengan cara kekerasan, mereka masuk dengan cara diplomasi. Ya. Itu yang harus kita pahami. Oleh karena itu kaum muslimin harus bersatu dan harus waspada. Kita ini diserang dari arah mana gitu. Apakah ada penawaran itu kepada kita gitu kan? Kita diserang dari sisi mana? Kita harus mengetahui sebagai kaum muslimin yang melanjutkan estafet perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ayat ini itu bukan berarti kita haram atau terlarang bermuamalah dengan orang kafir. Tidak. Penawaran-penawaran atau penyerangan kaum musyrikin kalau sudah menyentuh persoalan akidah, itu solusinya cuman surat ini. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Sampai ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas antara hak dan batil. Kalaulah persoalan agama tak boleh disentuh persoalan akidah. Ya. Baik, mari kita bahas satu persatu daripada surat ini, ayatnya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul. Kata qul itu seperti dibilang oleh Pak Yopi tadi, kata perintah, ya. Semua wahyu yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan. Baik ada kata qul maupun tidak. Ya. Semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat. Tidak boleh ada satu huruf pun yang tercecer. Tapi kenapa di beberapa ayat dan di beberapa awalan surat itu ada kata qul lagi? Sampaikan ya Muhammad, bukan hanya katakan, bukan hanya baca, tapi sampaikan kepada mereka. Tabligkan itu, sampaikan ayat-ayat ini. Bermakna bahwasanya ini ada pesan yang serius, yang lebih serius daripada biasanya. Sehingga harus diulangi perintah penyampaian itu. Sedangkan seluruh Quran sebenarnya diperintahkan untuk disampaikan. Tetapi kenapa ada kata perintah untuk menyampaikan? Berarti ada maklumat yang serius. Ada informasi atau berita yang lebih serius daripada yang lain. Jadi qul. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya Al-Quranul Karim bukan kalam Nabi. Nabi adalah hamba Allah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata perintah berarti minimal ada 3 komponen, yang memerintah, yang diperintah, dan perintahnya apa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah. Nabi yang diperintah dan isi perintahnya adalah surat Al-Kafirun. Jadi tergelincirnya orang-orang Nasrani
itu terlalu kagum dengan nabinya sehingga menganggap nabinya itu punya sifat uluhiyah, punya sifat ketuhanan, dan mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Tetapi dalam ayat Al-Quranul Karim sering dikatakan, ana basyarum mislukum yuha, saya ini manusia sebagaimana kalian, tapi aku diberikan wahyu. Kul, katakanlah wahai Muhammad, supaya kita ingat bahwasanya Nabi itu adalah seorang hamba. Ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan subhanallazi asra bi 'abdihi. Ya, lailan, ya. Jadi kalimat kul di awal ini maknanya sampaikanlah wahai Muhammad. Kepada siapa ayat ini turun dan kepada siapa perintah untuk menyampaikan Al-Kafirun ini berlaku? Awal mulanya kepada Sayyiduna Muhammad SAW, tapi seterusnya kepada orang Islam seluruhnya. Jadi khitab atau tujuan arah daripada ayat ini pada mulanya memang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada orang kafir yang menegosiasi Islam. Tapi ayat ini juga berlaku kepada kita. Ketika Allah mengatakan qul, maka Bapak Ibu kita juga wajib menyampaikan isi atau substansi ayat ini. Kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang-orang di luar Islam, al-kafirun. Baik. Kemudian ayyuha, ya ayyuha, ya. Di sini ada dua huruf nida. Harfun nida dalam bahasa Arab itu huruf tertentu yang digunakan untuk memanggil. Ya, ya dan ai dipakai di sini. Ya, ai. Dua kali huruf yang digunakan untuk memanggil. Tujuan kita manggil itu apa sih? Supaya penerima pesan itu siap untuk menerima pesan yang akan kita sampaikan. Ya. Untuk yang tadinya lalai, supaya ingat, ha di situ tuh huruf tanbih. Jadi ya dan ayu itu huruf nida, huruf memanggil. Kalau awaknya oi, nah itulah kira-kira. Tapi oi itu kasar, kalau ya itu halus. Ya ayyuhallazina amanu, bisa memanggil untuk yang dekat maupun yang jauh. Ya ay. Ha harfut tanbih namanya dalam bahasa Arab. Huruf yang digunakan untuk mengingatkan. Kita memanggil dan mengajak orang itu untuk fokus supaya pesan yang ingin kita bawa ini sampai. Artinya apa? Ya ayyuha, agar orang-orang kafir itu siap untuk menerima apa yang kita sampaikan. Karena ini persoalan yang penting. Makanya tidak ada efektivitas ketika kita mengajar, ketika kita berkomunikasi sementara orangnya itu tidak siap. Ya, sebagaimana sebagian jamaah, tidak jamaah sini, jamaah dua, bawa ceramahnya lalu kalau kita lagi khutbah khatib, hanya lama lo berzikir sampai sakinahnya turun, saking sakinahnya tidur dia. Nah, jadi pentingnya kita ya tidak ada. Jadi komunikasi kalau yang menerima pesan juga tidak siap, namanya komunikasi satu arah. Tidak beda jo ngecek sama tembok jadinya kita. Ya kan, tembok kalau ngecek sama nyoli baleh bo. Tidak dibaleh. Nah, begitu Islam mengajarkan kita, Quran mengajarkan kita ilmu komunikasi. Pastikan lawan bicaramu itu siap menerima apa yang akan kita sampaikan, supaya sampai ya, pesan yang kita ingin sampaikan itu. Baik, qul ya ayyuha. Lalu siapa yang dipanggil? Apa gelar yang dipanggil di sini? Kata Allah tidak, ya ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Enggak begitu. Di situ Allah memanggil menggunakan lakop bagi mereka, yaitu lakop itu gelar ya. Memberikan gelar bagi mereka lawan bicara dari Nabi Muhammad SAW itu dengan gelar Al-Kafirun. Al-Kafirun. Al-Kafirun jamak dari kafir. Al-Kafirun jamak dari
kafir. Al-kufru ya terambil dari kata kufur. Kufur itu secara bahasa maknanya banyak. Di antaranya al-kufru maknanya taghtiyah, menutup, tutupan ya. Makanya segala yang menutup biasanya disebut dengan kafir. Dipakai juga dalam bahasa Inggris cover. Ya, cover buku gitu kan, tutupan buku. Makanya dalam bahasa Arab yang menutup disebut dengan kafir. Awan itu kafir. Dalam bahasa Arab awan itu juga disebut dengan kafir. Kenapa awan disebut kafir? Karena dia menutup bumi, tanah dari sinar matahari. Petani juga disebut dengan kafir. Petani juga disebut dengan kafir. Dalam surah Al-Hadid itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kamasali ghaisin a'jaba al-kuffaru nabatuhu. Dunia ini seperti air yang turun kepada tanaman tumbuh subur sehingga membuat kagum para kuffar. Kuffar itu jamak dari kafir, maksudnya petani, bukan kafir akidah di situ. Ya, kuffar jamak dari kafir, maksudnya petani. Nabatuhu, tanam-tanamannya membuat para petani itu kagum dengan proses keindahan dan hasil panennya. Jadi petani juga disebut dengan kafir. Tapi nanti pulang dari majelis ini sebut petani kafir, nah jangan. Itu bahasa Arab. Dicangkuannya apa Pak? Islam dan komah. Nah, makanya ada satu daerah juga di Mesir, itu Mesir Timur, ada nama desa apa kota itu? Kafrus Syekh, nama desanya itu Kafrus Syekh. Awal saya baca itu daerah kok namanya kafir sih, Kafrus Syekh, Syekh yang kafir itu kan. Ternyata maksudnya di situ ialah daerah pertanian di situ. Daerahnya agraris ya. Banyak pertanian di situ, makanya daerahnya Kafrus Syekh. Kemudian orang kafir disebut kafir karena dia tertutup dari hidayah. Orang kafir disebut kafir karena dia menutup diri dari kebenaran. Makanya disebut dengan kafir. Bagus enggak artinya, Bu? Enggak bagus lah. Tapi sopan gitu. Bukan yang keras sebenarnya itu. Kemudian kafir juga bermakna juhud, mengingkari. Orang kafir maknanya orang yang mengingkari. Sebagaimana banyak firman Allah SWT dalam Al-Quran, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabil lasyadid." Sungguhnya siapa saja yang bersyukur itu maksudnya ialah menyadari ini nikmat dari Allah. Wala in kafartum, dan ada yang kalau kalian kufur maknanya itu mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kufur juga bermakna mengingkari. Orang kafir disebut kafir karena mengingkari kebenaran Islam. Jadi orang kafir maknanya pertama orang yang menutup diri dari hidayah Allah atau orang yang mengingkari kebenaran. Itu makna kafir itu. Nah, dari kata kufur itu dalam bahasa Arab ada namanya isim fa'il, kata benda yang terambil dari fi'il, isim fa'il. Formatnya ada beberapa wazan, tapi wazan yang mudah itu wazan fa'il. Kafir, fa'il ya. Artinya apa? Ketika Allah SWT memanggil orang-orang kafir itu, qul ya ayyuhal kafirun, ini panggilan bagi orang kafir menisbatkan sifat mereka kepada panggilan mereka. Wahai orang-orang yang menolak kebenaran. Nah, itulah kira-kira. Wahai orang-orang yang anti kebenaran, anti Islam. Wahai orang-orang yang memungkiri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dipanggil. Ya. Kemudian apa isi pesannya? Dan al-kafirun itu satu dari dua golongan manusia. Ya, golongan manusia ini dua saja menurut Quran ya. Ini manusia dalam Al-Quran cuma dua, mu'minun, kafirun. Mu'minun dan kafirun. Tidak ada yang ketiga. Meskipun mukmin itu juga derajatnya berbeda-beda.
Ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang ihsan, muhsin. Ada yang muttaqin. Ada yang anbiya, nabi-nabi, ya. Mukminun semua tuh. Walaupun derajatnya berbeda-beda. Kafirun juga berbeda-beda. Ada kafir yang lunak, ya. Kafir zimmi, yang kafir pribumi yang dilindungi haknya sebagai warga negara. Ada kafir mu'ahad, kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, tidak boleh diserang juga. Kafir zimmi juga tidak boleh. Ada kafir musta'man, orang di luar Islam yang mencari perlindungan suwaka kepada wilayah kaum muslimin, itu juga nggak boleh diserang. Ada kafir harbi, kafir yang menyerang kita. Nah, ini yang baru boleh ditanggapi dengan jihad. Tapi seburuk-buruk kafir, kafir yang paling buruk itu munafik. Jadi munafik itu kafir Ustaz. Iya, seburuk-buruknya kafir. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di neraka yang paling asfal, paling bawah. Jadi orang munafik itu seburuk-buruknya kafir. Jadi manusia cuma terbagi dua, yaitu al-mu'minun dan al-kafirun. Nah, berarti kalau kita membaca ayat ini, posisi kita mudah-mudahan semakin dimantapkan di posisi al-mu'minun. Ya, kalau kita kan lebih lucu kalau ayat ini kita baca qul ya ayyuhal kafirun, sementara kita sendiri kafir. Tidak sampai pesan dan tujuan dari surat ini jadinya. Jadi di mana kita berada sekarang untuk bisa membaca ayat ini dengan baik? Di posisi beriman. Ya, kita mukminun baru kita sampaikan qul ya ayyuhal kafirun. Kalau tidak jelas posisinya, maka isi dari pesan ini tidak berjalan. Kemudian sampai mana lagi? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua dan seterusnya itu sudah isi pesan yang ingin kita sampaikan. Kalau ayat yang pertama itu memanggil qul ya ayyuhal kafirun. Terus tanggapan orang kafir kan nyimak tuh. Mereka siap mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Yang ingin disampaikan, sampaikanlah. Nah, isi pesannya itu adalah ayat yang kedua sampai habis. Berapa ayat sih? Berapa ayat, Bu? 6 ya? Berarti ayat kedua, 3, 4, 5, 6 5 ayat itu isi. Memanggilnya sekali. Ya ayyuhal kafirun. Apa isinya yang pertama? La a'budu. Aku tidak menyembah ma ta'budun, apapun yang kalian semua sembah. Kalau bahasa terjemahnya gampangnya begitu. La a'budu, menafikan. Aku, dimulai dari diri kita. A'budu. Ya, jadi kan a'budu itu fi'il mudhari', subjeknya, fa'ilnya pada tercermin terlihat pada huruf mudhara'ah, alif. La a'budu maknanya ana la a'budu, saya tidak menyembah, saya tidak beribadah. Ma ta'budun, apapun, ma di situ apapun, umum ya, apapun yang kalian sembah. Dalam bahasa Arab sesuatu itu terbagi dua, benda terbagi dua. Benda terbagi dua. Benda yang berakal disebut akil, biasanya pakai man. Man anta, kamu siapa? Kalau lawan bicara kita itu berakal. Tapi kalau yang benda padat, benda mati, maka pakai ma. Di sini apa kata Allah Subhanahu wa taala? La a'budu ma, bukan man. Ma ta'budun, apa benda-benda mati yang kamu sembah itu. Jadi kalau seolah-olah Allah bilang begini, kalau kalian berakal tidak akan sembah, tidak akan kalian sembah itu benda-benda mati itu. Gitu. Kalau bahasa kasali berakal kalian, itu bahasanya.
Nanti orang kafir di neraka mengakui dulu di dunia mereka nggak berakal itu. Dalam surah Al-Mulk apa kata Allah? Apa kata orang-orang kafir? Qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu di dunia kami mau mendengar kebenaran Quran, kebenaran ajaran Islam, wa naqilu atau kami mau berfikir memakai akal sehat kami, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami saat ini tidak digolongkan kepada penghuni neraka sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, lalu mereka mengakui, i'tiraf artinya pengakuan, lalu mereka mengakui bahwasanya dulu mereka enggak berakal itu. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, maka disuruh mereka masuk ke neraka sa'ir. Jadi bisa enggak orang masuk surga dengan otak? Bisa insyaallah kalau digunakan pikiran itu dengan benar, cari kebenaran. Baik. La a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Kemudian apalagi ayatnya? Ma ta'budun, ma tadi juga berfungsi apa? Menjelaskan keumuman apapun yang mereka sembah. Maka dari dua ayat ini, mulai dari lafaz ma, kemudian lafaz alif lam pada kata al-kafirun, karena sebab ada sebagian mufassir mengatakan lafaz al atau huruf alif lam pada al-kafirun itu maksudnya ialah lil istighraq. Apa itu lil istighraq? Mencakup seluruh bentuk atau orang-orang kafir manapun. Ya. Selain daripada Islam sebutnya kafir. Sedangkan bentuk kekufuran itu banyak macamnya. Agama di luar Islam itu banyak jenisnya. Baik dia kafirun itu terbagi dua secara umum ya. Pernah kita bahas ya Pak Ibu ya. Apa bentuk kekafiran yang dua itu? Secara garis besar surat surat Al-Bainah apa awalnya? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi al-kafirun itu terbagi dua secara umum. Yang tahu tentang kitab disebut ahlul kitab, yang tidak tahu tentang kitab disebut dengan musyrikin. Maka ketika dikatakan kul ya ayyuhal kafirun, al-kafirun maknanya jami'il kuffar, semua jenis orang kafir, baik ahlul kitab maupun non ahlul kitab atau musyrikin. Kalau ahlul kitab mereka mengaku bertauhid, mengenal nubuwah, mengenal kitab-kitab nabi-nabi terdahulu, tetapi mereka kufur dengan Nabi Muhammad SAW, mereka juga kafir. Begitu juga dengan musyrikin. Dan musyrikin ini yang paling banyak jenisnya. Kalau ahlul kitab dua, Nasrani atau Yahudi. Kalau musyrikin ini banyak sekali bentuknya. Ya Buddha, Konghucu, ya Sinto, agama kepercayaan, apalagi itu. Seluruh yang namanya agama ya itu sebutnya musyrikin. Ya, luar Islam itu maka kategorinya musyrikin. Politeisme ya, termasuk juga ateisme, mulhidin ya, orang yang mentuhankan dirinya atau orang-orang yang ateis tidak mengakui Tuhan, sebenarnya mereka membuat agama sendiri. Baik. Berarti ini berlaku kepada seluruh orang yang di luar Islam. Qul ya ayyuhal kafirun, ma tadi itu la a'budu ma di situ umum. Apapun bentuk sesembahan mereka, maka itu ditolak dalam agama Islam. La a'budu ma ta'budun wa la antum, dan kalian antum, kalian abidun. Abidun jamak dari abid ya. Abidun jamak dari abid. Abid itu isim fa'il dari abada. Artinya apa? Fi'il yang terbentuk, isim yang terbentuk dari fi'il. Kata benda, pelaku yang terproses dari perbuatan. Ya. Abid orang yang menyembah, orang yang penyembah. Dan ini lebih kuat maknanya dibandingkan fi'il. Isim fa'il ya, yang ngerti bahasa Arab pasti ngerti ini. Isim fa'il itu lebih kuat maknanya dibandingkan fi'il biasa.
Sehingga kata ulama, la a'budu dengan ayat yang keberapa? Ayat yang keempat, wala ana abidun, itu penegasan. Untuk penegasan. Ya. Saya tidak secara ritual, saya tidak beribadah kepada apa yang kalian sembah, dan secara yang berasal dari hati, keyakinan apa yang di dalam ini juga tidak menyembah apa yang kalian sembah. Nah, itu maknanya jadinya. Jadi bukan karakter saya, bukan sifat saya, bukan dari dalam diri saya berniat untuk menyembah apa yang kalian sembah. Bukan juga secara zahir. Jadi menafikan kekufuran dari dua sisi. Pertama dari ritualitas, begitu juga dari spiritualitas dalam hati. Nah, kadang juga ada orang ikut-ikutan karena tidak ngerti dia. Ya, mungkin dia seorang muslim, keluarga muslim, tapi tinggal di negara non-muslim mayoritas. Sehingga anaknya biasa ke tempat ibadah agama lain, tetapi itu karena tidak tahu sehingga secara ritual dia ikut agama lain. Nah, itu disebut dengan la'abudu. Tapi apabila seseorang itu sudah dari hatinya ikut agama lain, disebut dengan abid. Itu makna diantara perbedaannya. Ya. Kemudian wala antum abiduna, kalian itu wahai kufar Quraisy, kafirun, bukanlah orang yang secara spiritualitas kalian itu menyembah ma'abudu. Ma di sini bukan umum maknanya tadi, seperti mana ayat yang kedua. Ma yang di sini bermakna isim mausul allazi, itu huwallah. Ya. Wala antum abiduna allazi a'budu, itu maknanya. Dan kalian bukanlah orang yang beribadah, orang yang khusyuk, orang yang ikhlas, orang yang dari dasar hati kalian mengakui keesaan Tuhan yang aku sembah. Nah, itulah kira-kira maknanya. Wala ana abidun ma abattum, dan aku juga bukan menyembah apa-apa yang telah kalian sembah. Di ulama di sini nih, wala antum abiduna ma abud. Di sini kan sepertinya banyak pengulangan, Bu ya. Ayat-ayatnya mirip enggak? Mirip ya. Di sini ulama terbagi dua dalam menafsirkan. Yang pertama, ulama yang menganggap bahwasanya ini namanya tikror, pengulangan. Sama di banyak tempat dalam Al-Quran banyak terjadi pengulangan. Seperti di surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kemudian di surat apa? Surat kemarin kita bahas itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahim. Itu kan pengulangan tuh, seperti pengulangan. Dan itu memang wajar dan ada dalam bahasa retorika Arab. Ya, bahasa awak saya doh. Kata ibu ke anaknya, jangan kamu makan es lagi. Jangan kamu makan es lagi. Apa maksud diulang tuh, Bu? Penegasan. Tegas ibu tuh. Ini sesuatu yang serius. Ya, tidak main-main. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bentuk pengulangan daripada ayat ini sebab tawaran kepada Nabi itu berulang-ulang. Disebabkan karena penawaran kepada Nabi itu juga berulang-ulang. Mereka tawarkan terus. Ya. Ini prinsip salesman ya sebenarnya. Orang yang menjual ya, tawarkan terus. Lihat dulu Kak, singgah dulu Kak, diulang 3 kali. Awalnya kita lewat ke pasar tuh tidak tertarik Bu ya. Tapi dipanggil Kak cantik, lihat dulu, mau juga ikut. diulang terus. Sehingga orang itu artinya apa? Mereka tuh effort ya. Berusaha sekali untuk mengganggu akidah kita. Maka juga bentuk ayatnya juga pengulangan. Tapi ulama yang mazhab kedua tidak. Ini bukan pengulangan, dalam Quran tidak ada pengulangan. Yang ada itu makna yang lain. Kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun yang pertama itu di kubur. Ta'lamun yang kedua itu di barzakh. Dan itu diriwayatkan dari sahabat-sahabat Abdullah bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Ya, fa bi ayyi ali rabbikuma tukazziban, itu tidak pengulangan belaka, itu justru maknanya menguatkan nikmat yang sebelumnya disebut. Ini mazhab yang kedua nih, enggak usah dipertentangkan. Pilih aja dua-duanya, enggak usah dipertentangkan.
Apa perbedaannya kalau gitu? Kalau itu bukan pengulangan, terus apa maksudnya? Ah, itu. Maksudnya itu diantaranya tadi itu yang saya sebutkan di awal tadi itu. Bahwasanya kalau la a'budu itu maknanya secara ritualitas aku tidak menyembah secara zahir. Kalau ana abidun wala ana abidun, dari dasar hati, dari pikiran, dari dalam diri saya tidak mengakui apa yang kalian imani atau sembah tersebut. Lahir batin, itu yang pertama. Yang kedua, kalau lafaz a'budu itu kan fi'il mudhari'. Nah, kalau dalam fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu. Abadtum dari abada artinya telah menyembah. Abadtum apa yang telah kalian sembah. Kalau fi'il itu fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' menunjukkan waktu sekarang dan nanti. Waktu menunjukkan al-hal sekarang dan mustaqbal masa depan. Jadi kalau dikatakan la a'budu, saat ini ku tidak menyembah apa yang kalian sembah, nanti juga tidak. Karena ada juga orang yang sekarang tidak, nanti besok iya. Atau sekarang iya, besok tidak. Pelin-pelan. Tapi di sini la a'budu maknanya saat ini ku tidak menyembah dan nanti kalian tidak akan aku juga tidak menyembah apa yang kalian sembah itu. Kemudian wala ana abidun ma abattum, dan aku bukanlah orang yang menyembah apa yang telah kalian sembah. Terus wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian juga bukan orang yang beriman menyembah terhadap apa yang aku sembah. Baik, itu tafsiran yang kedua. Ada juga yang menafsirkan beda antara kalimat fi'il di sini a'budu dengan abidun, ya. Ta'budun dengan abidun, ya. Sama itu. Bedanya ialah yang pertama, a'budu berkaitan dengan waktu, zaman. Itu yang saya bilang nomor 2 tadi, sama juga mirip. Sedangkan abidun itu berkaitan dengan cara atau manhaj, cara beribadah, ya. Berbeda antara Islam, ya. Tadi mereka menawarkan apa? 1 tahun kami sholat bertauhid, 1 tahun nanti kalian ikut agama kami. Maka maknanya di sini firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun, cara beribadah kita berbeda. Kalian menyembelih sembelihan tidak baca basmalah, kami baca basmalah. Kalian bertawaf telanjang, kami bertawaf dengan pakai ihram, ya. Jadi berbeda agama, ya. Begitu juga baik kepada musyrikin maupun ahlul kitab. Baik, kemudian di akhir apa kata Allah? Lakum bagi kalian, dinukum. Aslinya dinukum lakum. Nah, itu aslinya. Dinukum lakum, ya. Agama kalian bagi kalian. Sama dengan alhamdulillah, ya. Jar wal majrurnya itu di belakang. Sementara ini lamut tamliknya dimajukan. Lakum dinukum, ya. Ini penegasan, ya. Misalnya kita kasih sesuatu yang berharga bagi seseorang, kunci mobil misalnya. Maksudnya kita mau ngasih mobil ke orang, kan, ke teman gitu kan. Kunci mobil nih, ambil, gitu. Kita serahin dulu kuncinya, baru kita suruh ambil. Itu maknanya apa? Bahwasanya kita ingin sekali memberikan itu buat dia. Ini. Buat kamu nih, semua. Buat kamunya didahulukan, baru semuanya. Begitu juga di sini lakum dinukum. Ambillah agama kalian tuh. Ya. Kemudian wali, begitu juga. Kita cepat. Untukku, apa untukku? Agamaku. Aslinya dini li dinukum lakum, itu aslinya. Ya. Apa maksud din di sini? Pernah kita bahas, din dalam Al-Quran maknanya 2. Bisa jadi 2 atau keduanya. Makna din yang pertama agama. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, ambillah agama kalian, bagi kami agama kalian. Agama kami Islam, kalian non Islam silahkan ambil itu. Atau din bermakna jaza, sebagaimana firman Allah,
Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jaza itu pembalasan. Maknanya apa sih? Kalau kita tafsirkan lakum dinukum sebagai din, agama, artinya itu pembatas yang jelas antara kita dengan orang kafir secara agama, akidah maksudnya. Tapi kalau bermakna din di sini bermakna yaumul jaza, pembalasan, maka ayat ini sebenarnya mengandung tahdid atau ancaman. Lakum dinukum, bagi kalian ya pembalasan dari perbuatan kalian, dan bagi kami pembalasan dari amal kami. Itu maknanya. Jadi kalau ayat ini dipakai oleh sebagian orang sebagai ayat untuk toleransi antar beragama, ini kurang tepat. Ya, karena menurut ulama, termasuk Imam Al-Qurtubi, itu saya baca, ayat ini maknanya sebenarnya ancaman. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami, maksudnya ialah ambillah agama kalian tuh tanggung resikonya seorang. Bagi kami beragama dan kami siap juga dengan resikonya dan balasan yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu tahu, kita sama-sama tahu bahwasanya pembalasan dari dosa dan kesyirikan itu adalah jahanam. Sedangkan balasan dari orang yang beriman adalah surga. Makanya ayat ini kurang pas bagi orang yang suka ngomong ya, menggoreng-goreng nasionalisme dan toleransi, pakai ayat ini itu tidak pas. Karena ayat ini sebenarnya ancaman. Ayat ini sebenarnya ancaman bagi orang kafir. Kalian beribadah, ambil agama kalian, tapi tanggung resikonya ke depan. Kami pun siap untuk menerima balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum dinukum waliya din. Sebenarnya tuh waliya dini. Dini agamaku. Ya. Dinukum agama kalian. Lawannya tentu dini. Cuma ianya dihilangkan. Mura'atu asyaq, ya, untuk menjaga susunan sajak, ya, dalam bahasa Arab itu ada sajak, keindahan ujung akhir gitu. Makanya dibacanya dimatikan, lakum dinukum waliyadin. Aslinya lakum dinukum waliyadini. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang saya tanya, dua pertanyaan, Ustaz. Yang satu, saya minta mohon petunjuk ya. Al-Kafirun ini kan sering kita baca waktu haji dan umrah. Itu sering dibaca, tapi nggak pernah 4 atau 3, 1 aja, Ustaz. Gimana tuh, Ustaz? Apa, Bu? 1 atau 4 kita baca Al-Kafirunnya. Waktu sedang sholat tuh. Oh. Saya buat petunjuk. Yang kedua, Ustaz, jarang pakai di masjid bahwa yang luarnya ya sejalan. Apa yang salah atau yang salahnya mana? Tahu apa? Yang Ustaz cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Ibu umroh, kemudian apakah dibaca sekali, 2 kali? Sebentar, umroh itu ada rukun dan sunnahnya, Bu ya. Rukun umroh itu 4, 5 ya. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib ya. 5. Di 5 ini tidak ada bacaan apa-apa, Bu. Niat pun dalam hati cukup, nggak perlu baca labbaik Allah umrotan, benar masalah, tapi anjurannya dibaca. Ketika tawaf nggak baca apa-apa, sah. Nggak perlu baca Al-Kafirun, Bu. Solat itu bukan rukun, solat itu sunnah. Solat sunnah ba'da tawaf, solat sunnah tawaf itu sunnah. Dibacanya sekali, Al-Kafirun sekali. Tapi tak terlarang pula baca 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tak terlarang. 1000 kali silahkan, asal kuat. Tidak ada terlarang. Begitu juga ketika sa'i, juga tidak ada bacaan, diam saja kita sa'i itu sah. Ya, walaupun tidak baca doa apa-apa, sah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita baca
doa ketika saat itu nggak perlu, bukan nggak perlu. Kalaupun kita diam, nggak masalah. Dibaca bagus, sunnah. Nah, mungkin pertanyaan ibu itu sholat sunnah ba'da tawaf, itu maksudnya ya. Baik. Kemudian kenapa jarang orang yang menggandeng bacaan ini? Justru di Sumbar ya saya. Kalau di Jawa dulu sering, kalau saya sholat maghrib di masjid di Jakarta atau di Jawa lah, di Bogor itu ada dulu. Itu seringnya masjid itu maghrib ayat pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Nah, nyampe di Padang semua jarang saya lihat. Sampai di Padang rakaat pertama ayatnya panjang-panjang. Ayat-ayatnya yang gharib, yang nggak biasa. Ayat kedua baru yang pendek-pendek. Nah, ini sudah kurang bagus ya, kurang sunnah. Kenapa tidak begitu? Wallahu a'lam. Jadi dari ibadah itu Bu, dari bagaimana imam itu membaca, gerakannya, pilihan ayat yang dia baca, itu kita sudah mengetahui kemampuan ilmu fikihnya ya. Dan sayang sekali saya pantau-pantau jarang imam-imam itu yang memiliki penguasaan ilmu fikih yang baik ya. Apalagi kemampuan memahami, memilih ayat itu dengan baik membacanya. Tadabburnya kurang ya. Tak bisa disalahkan juga Bu ya. Ya karena memang untuk menjadi imam itu sebenarnya syaratnya berat sebenarnya itu. Cuman kita imam di sini swasta, tidak ada standarisasi imam, sehingga begitulah yang terjadi apa adanya ya. Kalau di Masjidil Haram dibandingkan ya nggak bisa lah. Masjidil Haram itu doktor minimal di sana, hafal Quran, punya sanad, kemudian doktor ya, sehingga mereka terasa ya. Kan ada beberapa orang yang kita imam dengannya terasa pesan yang disampaikan di bacaan itu. Sementara di sebagian orang lain tidak ada rasa apa-apa. Itu karena ilmu yang dia miliki ya. Tidak sebatas karena khusyuk itu, karena memang harus ada, karena memang ada ilmunya. Karena dia faham ayat Al-Qur'an itu, bukan sekedar khusyuk atau enggak ya. Baik, ada pertanyaan lagi Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari tema mungkin Ustaz terkait Nifusatban. Nah, ini kan banyak juga WA tuh yang mengatakan kalau puasa Nifusatban dihapuskan setahun dosa setahun sebelum setahun sesudah. Nah, ini apakah memang ada dalilnya? Kemudian kalau tidak ada, apa sebetulnya yang harus kita lakukan di Nifusatban ini? Kemudian yang kedua, mengenai tarawih Ustaz. Ada sebagian ulama mengatakan setelah kita witir di masjid tidak ada lagi sholat tahajud. Nah, ini bagaimana sebetulnya? Nisfu Sya'ban. Sya'ban salah satu bulan, nama dari sekian bulan. Nisfu artinya setengah. Jadi nisfu Sya'ban maksudnya pertengahan bulan Sya'ban. Nisfu Ramadan berarti pertengahan bulan Ramadan. Nisfu Januari berarti pertengahan bulan Januari. Ada apa dengan nisfu Sya'ban? Yang utama dari nisfu Sya'ban itu sebenarnya malamnya. Kalau siang harinya itu sunnah berpuasa secara umum Sya'ban seluruhnya. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Usamah bin Zaid, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa sering sekali di bulan Sya'ban ini, hampir penuh kau berpuasa di bulan Sya'ban ini? Apa kata Nabi? Syahrul Sya'ban huwa syahrun yaghfalun nasu fihi. Sya'ban itu bulan di mana banyak orang lalai daripadanya. Gitu kan? Kemudian apa kata Nabi? Sya'ban syahrun yurfa'u amalu ibni Adam fihi. Jadi syahrul Sya'ban itu amal diangkatnya catatan amal manusia. Bulan diangkatnya catatan amal manusia. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya senang apabila amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi sepanjang bulan Sya'ban itu memang anjurannya berpuasa, kecuali nanti di akhir Ramadan. Supaya hari-hari yang mudah mendekati Ramadan. Kemudian kalau nisfu Sya'ban sebenarnya bukan puasa siang harinya yang memiliki keutamaan. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih itu malamnya. Makanya kalau nisfu Sya'ban sebutnya biasanya malam nisfu Sya'ban. Kalau bahasa hadisnya Lailatun nisfi min Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Itu yang memiliki keutamaan. Nah, persoalannya
Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu beraneka ragam. Ada hadis yang bisa diterima dan ada hadis yang tertolak. Tertolak ini maksudnya sangat lemah atau palsu. Kalau hadis yang sahihnya ada. Bahkan Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam bukunya Silsilah Al-Hadis Sahihah, hadis nomor 1144, itu menyatakan hadis keutamaan pertengahan malam nisfu Sya'ban itu sahih. Sebelum beliau sebenarnya ada banyak ulama mengeluarkan hadis itu, seperti Al-Imam At-Tabrani, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman itu sudah menyatakan hadis itu sahih. Apa kata hadis itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yattali'u 'ala ibadihi lailatan nisfi min Sya'ban." Ini bukan hadis dhaif ya, Bu ya. Bukan hadis lemah, ini hadis sahih ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan, memandang hambanya dengan pandangan rahmat pada malam-malam pertengahan Sya'ban. Malam pertengahan Sya'ban. Gitu kan? Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, dan Allah mengampuni seluruh hambanya. Kalau Allah sudah memandang hambanya dengan pandangan rahmat, Allah ampuni hamba itu. Fa yaghfiru li jami' seluruh hamba-hambanya, illa kecuali li musyrikin au li musyahin, kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bermusuhan, ndak saling sapo, pecakak, panjangan. Nah, jadi dua golongan ini tidak menerima ampunan Allah di malam pertengahan Sya'ban. Dengan apa diisi malam itu? Apakah maghfirah itu turun dari langit begitu saja? Tentu dengan usaha. Di antaranya mengisi malam itu, disebut malam itu kan dari maghrib sampai subuh, menjelang subuh. Itu disebut dengan lail, malam. Maka malam itu mulai dari sholat maghrib berjamaah, ya kan? Mulai dari mungkin ada pengajian wirid pada maghrib sampai isya, sholat isya berjamaah, sholat tahajud, sholat witir, istighfar, itu semua termasuk amalan malam pertengahan Sya'ban. Tidak ada tuntunan baku amalan apa yang kita lakukan. Terserah mau baca Quran, lebih baik itu istighfar dan tobat nasuha, itu paling afdol. Karena malam maghfirah kan. Lalu kemudian ada sebagian orang, terutama di Pulau Jawa, saya tidak mengamalkan ini, tapi saya dengar banyak dari guru-guru juga yang menyampaikan bahwasanya amalan nisfu Sya'ban, amalan malam nisfu Sya'ban itu membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin 3 kali pula, ya kan? Hajatnya beda-beda tuh. Saya tidak hafal Yasin pertama apa, Yasin kedua apa, Yasin ketiga apa. Saya tidak pernah amalkan itu. Bukan saya anti, tidak. Itu bukan amal sunnah, itu amal namanya amal mujarrabah. Apa itu amal sunnah? Amal yang memang ada dasarnya dari sunnah, dari salafun saleh. Itu amal sunnah itu. Tapi amal mujarrabah, amal tajarrub, itu coba pengalaman, experience. Ya kan? Ada dulu mungkin orang soleh atau ulama atau wali, dia mengamalkan amalan ini konsisten, kemudian dia merasakan manfaatnya karena keberkahan Quran. Gak menutup kemungkinan kan, orang yang terbiasa melakukan amal soleh pasti mengalami pengalaman-pengalaman spiritual itu. Tidak mungkin tidak. 1400 tahun usia Islam sejak Nabi Muhammad SAW berdakwah, masa tidak ada orang yang memiliki tingkat spiritualitas tertentu yang dia mengamalkan beberapa wirid atau baca Quran, tapi dia merasakan kemudian manfaatnya. Itu yang dibagi. Maka kalau kita ingin mengamalkan Yasin 3 kali itu bukan dasarnya bahwasanya ini amalannya Nabi, bukan. Dasarnya itu adalah dalil-dalil yang sifatnya umum. Apa dalil yang sifatnya umum? Fadilah surat Yasin. Kata Nabi SAW, inna likulli syai'in qalbun. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan hatinya Quran Yasin. Man qara'a surat Yasin fil lailati asbaha maghfuran. Siapa yang baca surat Yasin pada malam hari, paginya diampuni. Itu hadis semua, sanadnya itu sahih semua itu. Itu bukan saya ngomong, Ibnu Katsir dalam pembukaan muqaddimah surat Yasin. Ya, apa kata Imam Ibnu Katsir? Sami'tu min ulama'ina, saya mendengar dari banyak ulama kami, annaha la tuqra'u fi amrin asirin. Surat Yasin itu kalau dibaca pada persoalan yang rumit, ketika seorang menghadapi persoalan yang rumit, dia baca surat Yasin, illa yasarallahu lahu biha. Kecuali Allah akan mudahkan urusannya dengan membaca surat Yasin tersebut.
Jadi dalil-dalilnya itu sangat umum. Nah, selama sebuah amalan itu dalilnya itu umum, tak bisa dikatakan bid'ah. Karena dia berpayung pada argumen yang umum. Argumennya zikirlah dengan zikir sebanyak-banyaknya, isilah dengan amal ibadah, bacalah Al-Quran, yasinkan Al-Quran. Ya terserah, tidak bisa kita salahkan amal yang demikian. Ya, di saat umat Islam itu menantikan maghfirah Allah, ini malah cari-cari musuh, membid'ah-bid'ahkan sebagian yang lain tanpa ilmu dan terlalu teledor. Ya, tidak ada dalilnya, di kepalanya tidak ada dalil. Ketawa ibu. Jadi saya sangat menyayangkan dengan sebagian kaum muslimin yang belajar agamanya semangat, ya baru-baru belajar, tapi kemudian dia baru nemu, langsung semangat, ini salah nih, langsung nyalahin orang Islam, hatinya busuk. Ya. Itu calon-calon su'ul khatimah kalau begitu tuh. Orang-orang yang mengkufurkan, membid'ah-bid'ahkan amalan tidak pada tempatnya. Kita anti dengan bid'ah, ya, tapi prosedurnya benar, caranya benar, ya tidak demikian. Ya, sehingga sebagian orang akhirnya tidak menghidupkan malam nisfu Sya'ban lagi gara-gara takut bid'ah, takut ini, takut itu. Ya. Jangan takut bu, maju terus. Kalau nggak yakin tanya, benar nggak nih Ustaz? Ya. Baik. Oh iya, itu pertanyaan pertama ya. Tarawih, apakah benar ada yang mengatakan setelah witir itu tak boleh tahajud lagi? Tidak betul. Solat witir itu adalah solat penutup amalan, tapi bukan berarti menutup seluruhnya. Ketika kita witir, khawatir tidak terbangun untuk tahajud, maka dianjurkan witir di awal waktu. Itu adalah amalannya Abu Bakar Siddiq dan Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW 3 hal. Yang pertama, untuk witir sebelum tidur, puasa 3 hari setiap bulan, kemudian sholat duha 2 rakaat. Itu amalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan amalannya Abu Bakar, witirnya di awal sebelum tidur. Kemudian kalau amalan Umar bin Khattab, witirnya terakhir menjelang subuh. Tapi witir kalau sudah dilakukan sebelum tidur, nanti terbangun tahajud, bisa tahajud lagi, tapi jangan ditutup lagi dengan witir, karena tidak boleh ada 2 witir dalam satu hari. Iya. Baik. Saya lagi yang bertanya. Ada lagi bu? Tidak ada lagi kan? Oh ada. Yeah. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meminta sering ilmu Ustaz tentang kenapa sekuat nih ayat Al-Quran surat Al-Kafirun masih ada juga ulama-ulama terdahulu yang melahirkan jamaah atau apalah namanya itu, yang mengkultuskan ulama itu, sehingga terkesan kadang-kadang menyembah atau mengikuti semuanya apa saja yang dilahirkan atau disebutkan oleh ulama itu. Jadi kira-kira apa yang kurang, apa yang membuat bisa terjadi yang demikian? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya di dalam keseharian kita itu kita mengambil suatu ayat atau surat yang kita jadikan suatu kebiasaan dalam melakukan ibadah, misalnya kita baca surah Al-Waqiah, maka ini rezekinya begini, kita baca surah Yasin, maka kita akan diampuni. Nah, kalau itu kita budayakan, apa kita akan menjurus kepada ayat itulah yang membuat kita mendapatkan rezeki, atau ayat itulah yang membuat kita diampuni. Kan bisa miring-miringnya ke sana, Ustaz. Jadi gimana sebaiknya kita melakukan sebuah ayat itu yang berkesan, yang nilainya lebih untuk itu, untuk amal itu, bagaimana sikap kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya jawab dulu pertanyaan kedua ya. Kita beramal itu boleh tidak mengharapkan pahala dari Allah? Sangat boleh, harus malah, gitu kan? Oleh karena itu ada jenis hadis ya, yang berbicara tentang keutamaan amal. Ya. Namanya hadis-hadis fadhailul a'mal. Hadis-hadis tentang keutamaan amal.
Dan itu yang menyampaikan Rasulullah SAW. Bosnya Nabi mengatakan fadilah surat ini, fadilah surat itu, gitu kan. Tujuannya itu memotivasi kita untuk beribadah, gitu kan, untuk membacanya, mengkajinya dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bentangkan satu-satu itu tidak banyak hadisnya yang bicara tentang fadilah surat ini, surat itu. Di antaranya kan kita baca. Kalau kita membaca surat-surat, tujuannya tidak lebih untuk memotivasi diri kita. Karena kita nih asalnya kan pemalas kadang-kadang, Bu ya. Kita tuh makhluk ingin mengejar keuntungan. Kalau tidak ada keuntungan nggak mau, gitu kan. Nah, nantilah makom cinta, makom rindu, makom syukur itu nantilah. Makom terendah ketika orang itu meniti jalan ikhlas adalah mengharapkan pahala dari Allah meskipun itu gaib, tidak nampak, gitu ya. Terus kalau ada orang yang mendawamkan sebuah ibadah, ya, misalnya dia senang nih favorit surah Al-Mulk, maka dia senang baca Al-Mulk tiap malam. Apakah itu menjadi keliru? Atau ketika orang itu punya hajat, saya pengen rezekinya luas, saya baca surah Al-Waqiah dan lain sebagainya, apakah itu keliru? Tidak. Mengkhususkan sebuah amalan dan kita cinta dengan amalan tersebut atau surat tertentu dalam Al-Quran, itu malah baik, sangat baik sekali. Kan ada dulu kisah yang masyhur, ada imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW mengimani sebuah kaum. Kemudian imam itu punya kebiasaan membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaat. Membaca Al-Fatihah, dibaca surat atau ayat, ditutup dengan Al-Ikhlas. Selalu begitu. Sehingga jamaahnya komplain, wah ini ahli bid'ah juga nih imam nih, katanya. Maka mengadulah jamaah itu ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami punya imam, orangnya sih gagah, orangnya bagus, bacaannya keren, bacaannya fasih, tapi ada satu persoalan, dia kebiasaannya baca Al-Ikhlas setiap rakaat. Nah, ini khawatir kita berbuat salah itu bid'ah, memang bagus, cuman jangan terlalu paranoid, harus timbang dengan kacamata syariah, gitu kan. Kemudian dipanggillah orang tersebut oleh Nabi. Kemudian, apakah benar kamu membaca demikian? Benar ya Rasulullah. Apa alasan membaca surah Al-Ikhlas? Ya Rasulullah, saya mencintai surat Al-Ikhlas, saya suka sama surah Al-Ikhlas itu. Apa kata Nabi? Kamu bid'ah, ahli bid'ah. Enggak. Apa kata Nabi? Hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat itu memasukkan kamu ke surga. Jadi mengkhususkan sebuah amalan tertentu tidak salah itu, Bu. Malah dengan kita membuat jadwal sesuatu yang kita favorit, kita senantiasa dawam dengan ibadah. Terlalu menjadikan kita konsisten dalam berbuat ibadah. Dan jangan persoalan kalau pula itu. Tidak masalah itu, Bu ya. Jadi yang herannya sekarang kalau ada surat favorit, ada amalan favorit dipermasalahkan, tapi kalau ada artis favorit tidak dipermasalahkan. Film favorit, sinetron favorit tidak masalah, bukan bid'ah itu. Itu halal katanya. Kemudian pertanyaan apa lagi? Ibu belum selesai tadi, Bu. Kedua. Ulama dikultuskan. Apa definisi kultus itu? Definisi kultus dalam akidah itu mengangkat derajat seseorang ke derajat Tuhan. Itu kultus tuh. Nah kata Nabi kan, jangan kamu kultuskan aku sebagaimana Nasrani mengkultuskan Isa dan ibunya Maryam. Jadi kalau ada orang memuji Rasulullah, ya Rasulullah engkau Mustafa, engkau kekasih Allah, apakah itu mengkultuskan? Memuji Nabi dengan syair-syair indah? Enggak, kita tidak mengangkat Nabi ke derajat uluhiyah, derajat Tuhan. Kalau Nasrani atau Yahudi mengatakan Huzair ibnullah, Huzair itu anak Tuhan, Isa itu anak Tuhan, itu yang terlarang. Ketika seorang ulama menyampaikan petuahnya, nasihatnya, itu tak lebih dari seorang orang tua menasihatkan anaknya. Ibu sayangkan sama orang tua sayangkan sama anak. Ketika orang kayak menyampaikan, nanti pagi-pagi sarapan, nanti kalau siang jangan lupa tidur siang, nanti belajar. Patuh anaknya, apakah itu syirik? Enggak. Mematuhi orang tua malah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua itu macam-macam. Orang tua biologis, orang tua yang melahirkan kita, nasab kita ke sana. Ada namanya orang tua spiritual. Guru kita, orang tua ideologis. Orang tua yang membesarkan hati dan pikiran kita, itu guru kita. Makanya Quran itu
mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, ibu-ibunya, istri-istrinya Rasulullah itu ummahatul mukminin, ibunya, orang gaeknya orang beriman. Apakah ibunda Aisyah itu nasabnya sampai ke kita sampai kepada mereka? Enggak, tetapi itu ibu dan ayah kita semuanya secara syar'i, secara agama. Nah, jadi bukan berarti patuh kepada ustadz, patuh kepada syekh, kultuskan, enggak, kultus enggak begitu definisinya. Baguslah patuh kepada guru, bagus. Guru katakan nanti beli buku ini ya Bu ya, pelajari. Kan ke kita juga manfaatnya. Ya kecuali yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya itu baru guru tidak benar misalnya. Misalnya ada dukun cabul, guru cabul sama-sama. Itu baru kita tolak. Tapi kalau selama itu baik sesuai dengan arahan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, syariat Islam, maka kita terima. Baik, kira-kira begitu ya. Ibu itu belakang dulu, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ini saya yang mau menanyakan begini. Yang tahu kita dari dahulu zikir sesudah sholat itu kan istighfar itu pokoknya yang kita pelajari juga sama Ustaz kan. Tetapi sekarang saya ada dimasukkan ke grup, kemudian di grup itu isinya begini, zikir sesudah sholat cuman la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 3 kali. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada wala radda lima qadaita, tidak ada. Nah, kemudian tidak ada lagi yang lain-lain itu urutan sesudah sholat 1 ini, 2 ini, 3 ini, itu nggak ada. Tidak ada hadisnya. Sudah berapa saya cari, tidak ada dalam hadis yang begitu-begitu. Sementara kita sudah melaksanakan urutan-urutan zikir sesudah salat ini, begitu baru doa. Jadi yang saya mau tanyakan ke Ustadz, bagaimana cara menyikapinya? Sementara kita itu rasanya kayak mau buat tengkar gitu, tapi saya nggak mau. Padahal dia lebih kecil pula dari kita. Kemudian pernah pula dia pengikut-pengikutnya mengatakan, Bunda belum dapat hidayah nih, katanya. Astagfirullah, saya bilang. Ya udah nggak apa-apa. Begitu juga tentang masjid yang ada kuburan. Saya minta tolong ditemani ke Siti Rahmah. Nanti kalau Bunda pusing gimana? Jadi tolong temanin. Nanti kamu sholat aja di sana. Nggak mau Bunda. Kenapa? Ada kuburan. Nah begitu Ustaz, mana yang benar ini Ustaz? Apa memang betul tidak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburannya atau bagaimana? Baik. Mohon penjelasan juga nih Ustaz. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jawabannya panjang sebenarnya nih. Udah bisa diringkas. Tapi intinya saya Bu ya, karena pembahasannya panjang banget ini. Pertama, zikir Rasulullah SAW itu sangat banyak hadisnya. Berapa kemampuan orang tadi itu mengumpulkan seluruh hadis Nabi lalu merangkumnya? Hadis itu sangat banyak Bu. Maka ulama itu menyusun hadis atau wirid atau hadisnya Rasulullah dalam berzikir itu disusun oleh para ulama sesuai kemampuan dia berijtihad. Makanya ada zikir versi si fulan. Bukan nabinya yang berbeda, tapi riwayatnya itu sangat banyak dan ingin membuat formulasi yang mudah bagi kaum muslimin untuk mengamalkan. Boleh kita mengamalkan apa yang kita yakini. Misalnya dia meyakini, ini aja yang saya temukan hadisnya. Tapi jangan sampai langsung menyalahkan orang yang berbeda dengan kita langsung dalam persoalan yang sangat memungkinkan berbeda. Masalahnya mereka tuh menyalah-nyalahkan, itu masalahnya. Kita pun bermasalahkan mereka. Kalian menganggap itu zikir bikinan ustaz kalian itu bagus, silahkan. Itu kan kita juga punya pegangan gitu. Jadi sekali lagi sebenarnya karena keterbatasan ilmu dan wawasan mereka tentang ilmu hadis dan riwayat-riwayat mengenai zikir itu, sehingga mereka merasa seperti anak kecil, ini punya gue, ini yang itu salah semua gitu. Padahal hadis-hadis itu sangat banyak. Nabi terkadang berzikir cuman ini, lalu Nabi kadang baca ini, sahabat itu yang meriwayatkan juga berbeda-beda. Lalu ulama datang untuk mengumpulkan semua riwayat itu dan menyusunnya. Peluang kita berbeda dalam hal itu menjadi sangat luas.
Jadi tidak usah dipermasalahkan. Itu menurut saya itu anak kecil yang baru dapat mainan ya ibaratnya. Ya itu. Kemudian yang kedua, persoalan solat ada kuburan di masjid. Bukan di masjidnya kuburan, di halamannya paling ya. Ya. Yang disepakati oleh para ulama itu solat di depan kuburan. Sementara kalau sudah tertutup dengan apa, tak menjadi persoalan. Jadi tidak menjadi persoalan, tidak ada berbuat syirik dengan solat depan kuburan, tidak ada masalah itu ya. Nah, itu sudah banyak ulama Saudi memfatwakan boleh solat di belik kuburan yang sudah ditutup. Nah, itu ulama Saudi sudah memfatwakan setahu saya. Tapi orang-orang yang di Indonesia ini saya lihat kok berbeda sekali fatwa antara ulama mereka dengan penerapan di sini. Kalau ada masjid di depannya kuburan, mereka langsung kayak apa sih gitu kan? Mereka langsung merasa apa ini tidak boleh itu solat di situ. Nah ya begitu. Itu keanehan yang saya rasakan itu kan. Baik, itu ringkasnya begitu Bu ya. Mudah-mudahan lain kali bisa kita bahas lebih dalam lagi. Tertutup dengan doa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Mohon doanya bagi anak kedua saya yang baru lahir kemarin. Mudah-mudahan jadi anak yang salehah. Amin. Rabbal alamin. Baik. Mudah-mudahan pekan depan bisa hadir kembali. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz.